Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Silvia Siregar, absen 44. Saya Raka Syamisa Dewo, absen 36. Sekarang kami akan membuat video tugas pelayanan geografi yang membahas tentang 10 konsep dasar geografi dan prinsip dasar geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, termasuk fenomena alam dan aktivitas manusia, serta hubungan timbal balik antara keduanya dalam ruang dan waktu. Geografi membantu memahami persebaran dan pola berbagai gejala di bumi, seperti iklim, bentuk lahan, populasi, dan penggunaan lahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 konsep dasar geografi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi yaitu menunjuk pada letak suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lokasi absolut atau letak suatu tempat yang dilihat berdasarkan sistem koordinat atau garis lintang dan garis bujur di permukaan bumi. Yang kedua ada lokasi relatif, letak suatu tempat yang dilihat dari hubungannya dengan tempat lain di sekitarnya. Yang kedua ada jarak, yaitu menggambarkan ruang antara dua tempat yang bisa diukur dalam satuan panjang atau waktu tempuh. Jarak terbagi menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama ada jarak absolut, yaitu jarak yang diukur secara pasti menggunakan satuan panjang kilometer, milimeter, dan meter. Yang kedua ada jarak relatif, yaitu jarak yang diukur berdasarkan faktor waktu, biaya, atau tingkat kemudahan mencapai suatu tempat. Selanjutnya ada keterjangkauan, yaitu menjelaskan mudah atau sulitnya suatu daerah untuk dicapai, dipengaruhi oleh kondisi alam maupun sarana transportasi. Selanjutnya ada pola, yaitu menunjukkan bentuk persebaran fenomena, misalnya pola pemukiman yang mengikuti aliran sungai atau pola sawah di dataran rendah. Selanjutnya ada morfologi, yaitu berkaitan dengan bentuk permukaan bumi hasil dari proses endogen dan eksogen seperti gunung, lembah, dan dataran. Selanjutnya ada aglomerasi, yaitu menggambarkan pengelompokan aktivitas di suatu wilayah karena faktor efisiensi, misalnya kawasan industri atau pusat perdagangan. Selanjutnya ada nilai kegunaan, yaitu menekankan manfaat suatu tempat atau sumber daya bagi kehidupan manusia. Contohnya sungai sebagai sumber irigasi dan transportasi. Kita ada interaksi dan interdependensi, yaitu hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lain yang saling membutuhkan. Selanjutnya ada diferensiasi area, yaitu menjelaskan keunikan setiap daerah yang membedakan dengan daerah lain, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun sumber daya alam. Selanjutnya ada keterkaitan ruang, yaitu bagaimana hubungan antar ruang atau wilayah menghasilkan pola tertentu dalam kehidupan, seperti jalur distribusi barang dari kota ke desa. Dengan memahami 10 konsep dasar geografi ini, kita bisa melihat bahwa setiap fenomena di bumi saling berhubungan, baik antara manusia dengan lingkungan maupun antar wilayah. Konsep-konsep ini juga membantu kita dalam mengelola ruang, memanfaatkan sumber daya, dan mencari solusi dari permasalahan lingkungan dan sosial. Saya akan menjelaskan 4 prinsip dasar geografi yang saya bahas. Yang pertama ada prinsip distribusi, prinsip interaksi, prinsip deskripsi, dan prinsip ekologi. Prinsip distribusi atau penyebaran. Prinsip ini menekankan bahwa fenomena geosfer, alam maupun sosial tidak tersebar merata di permukaan bumi, melainkan memiliki pola penyebaran tertentu. Dengan memahami distribusi, kita bisa mengetahui mengapa suatu gejala lebih banyak terdapat di wilayah dan jarang di tempat lain. Nah, saya memiliki 4 contoh. Yang pertama, sebaran gunung berapi Indonesia yang berada di jalur Himalaya. Kedua, kepadatan penduduk lebih tinggi di Pulau Jawa dibandingkan di Pulau Papua. Yang ketiga, penyebaran sumber daya alam seperti minyak bumi yang hanya ada di beberapa wilayah, misalnya Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Yang keempat, prinsip ini penting bagi dalam membantu manusia dalam perencanaan pembangunan, seperti menentukan lokasi industri, pemukiman, atau
hujan deras menyebabkan sungai meluap sehingga terjadinya banjir yang berdampak bagi. Yang ketiga, prinsip deskripsi atau penggambaran. Prinsip ini berarti setiap fenomena atau gejala geografi harus digambarkan dan dijelaskan dengan jelas. Penggambaran bisa dilakukan secara tulisan, tabel, grafik, diagram maupun peta. Nah, saya memiliki 4 contoh. Contoh yang pertama menjelaskan curah hujan di suatu wilayah dengan tabel dan grafik bulanan. Yang kedua, menggambarkan jalur gempa di Indonesia melalui peta sebaran sesar aktif. Yang ketiga, membuat laporan kondisi lingkungan berdasarkan observasi lapangan. Yang keempat, prinsip deskripsi membantu agar informasi yang diperoleh tidak hanya berupa angka atau data mentah, tetapi bisa dipahami dengan lebih jelas oleh masyarakat maupun peneliti. Terakhir, yang keempat, yaitu prinsip kronologi atau kewilayahan. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling menyeluruh karena menyambungkan 3 prinsip sebelumnya: distribusi, interrelasi, dan deskripsi untuk memahami fenomena dalam ruang atau wilayah tertentu. Saya memiliki 3 contoh. Contoh yang pertama adalah kajian tentang banjir Jakarta, mencakup penyebaran daerah banjir dalam kurung distribusi, keterkaitan curah hujan dengan drainase dan tata ruang, itu termasuk interrelasi, penggambaran wilayah banjir dengan peta itu termasuk deskripsi, serta kesimpulan tentang kondisi wilayah Jakarta secara menyeluruh yaitu kronologi. Yang contoh yang kedua, studi tentang kondisi pertanian di dataran tinggi Dieng dan meliputi lokasi, hubungan iklim dengan kesuburan tanah, data hasil panen serta analisis keunggulan wilayah tersebut. Nah, yang terakhir adalah perencanaan wilayah, pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam agar sesuai dengan kondisi suatu daerah. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, prinsip dan konsep dasar geografi membantu memahami berbagai fenomena alam dan sosial di permukaan bumi secara menyeluruh. Dengan konsep seperti lokasi, jarak, dan interaksi ruang, serta prinsip seperti distribusi dan interrelasi, geografi menganalisis pola sebaran, hubungan antar wilayah, serta dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Kombinasi prinsip dan konsep ini menjadikan geografi penting dalam pengelolaan ruang dan perencanaan wilayah. Sekian dari video kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.